Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Pagi-pagi Sehat, luar Ibu. biasa. Sehat Iya, Ibu, luar biasa ya. Harus luar sehat kita biasa. biar agar apa ya kita tetap bisa bersua seperti ini di dalam kelas ya. Oke, Iya, Bu. sebelum kita belajar, tolong Reja dipimpin dulu untuk doanya. Ya Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Sudah Ibu. terima kasih Reja sudah memimpin doa pada hari ini dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Ya, Bu. ya sehingga kita tetap bisa belajar dengan semangat ya. Oke, untuk absensi pagi kita bagaimana? Hadirkah semua? Reja? Hadir, Bu. Oh Hadir, ya, Bu. hadir. Alhamdulillah. Aku yang Mantap ya. absen, Bu. Aku yang pegang buku absen. Iya, boleh ya, Hadir semua. Nata. Ya, Nata, maaf. Ibu kira ketua yang memegang absen ini. Hadir semua kita ya. Enggak, Bu. Pasti Cuma mantap lah ya. menghina ketua ini. Iya, Bu. Hadir Dan semua, kedepannya Ibu. kita selalu hadir semua. Iya, boleh. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita bolehlah berbagus dulu semua tempat duduknya ya. Kemudian buka buku paketnya biar kita mulai belajar. Oke? Untuk materi kita pada hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia ya. Kalau kita berbicara tentang sistem pernapasan, kalau kalian masih ingat di kelas 10 dulu kita sudah belajar tentang ciri-ciri manusia ya, yaitu salah satunya yaitu bukan ciri-ciri manusia, ciri-ciri dari makhluk hidup. Salah satunya adalah dengan bernapas ya. Jadi menurut si Natalia, apa sih? Kenapa sih kita harus bernapas gitu? Supaya hidup, Bu. Supaya hidup. Ya benar ya, kalau nggak bernapas ya mati ya. Kalau menurut si Reja? Supaya kita bisa beraktivitas Ibu. Supaya tetap hidup. Ya benar Ibu. Iya, Tetap boleh ya hidup. supaya tetap hidup. Ini Erni dulu, kayaknya sudah memikirkan ini apa ya gitu ya. Bernapas itu, Bu. Kalau nggak bernapas, Bu, berarti kita mati lah, Bu. Oh iya, benar sekali memang ya. Tetapi itu jawaban untuk orang awam yang belum belajar tentang biologi gitu ya. Kalau kita Iya, berbicara Bu. tentang bernapas, berarti di sini ada dia peristiwa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Karena kalau nanti sudah ada oksigen, berarti peristiwa metabolisme kita sudah berjalan lancar. Akhirnya kita hidup ya. Kalau mau kita kaitkan dengan hidup seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut si Reja, sama nggak organ pernapasan kita dengan hewan? Berbeda Ibu. Berbeda? Apa bedanya? Iya, berbeda Ibu. Apa bedanya coba? Misalnya kalau hewannya hidup di air dengan insang, kalau kita di darat dengan paru-paru. Iya, benar sekali ya, berbeda ya kan. Jadi kalau dia dibahas dari segi jenisnya, misalnya ada hewan avertebrata sama dengan yang avertebrata sama dengan vertebrata otomatis akan berbeda. Kalau dia yang misalnya hidup di air juga, jangankan yang invertebrata dengan avertebrata ya. Yang invertebrata atau vertebrata. Sedangkan yang vertebrata sesamanya aja udah berbeda. Macam yang dijelaskan sama si Reja ya, ikan dia hidup di air, berarti dengan insang dia bernapas. Kita yang di darat atau kucing yang di darat berarti dia dengan paru-paru. Kemudian kalau si Lydia, kira-kira sama nggak organ pernapasan pada manusia sama burung? Itu sama-sama vertebrata kita. Ada samanya, Bu. Ada bedanya, Bu. Apa bedanya? Kalau burung kan, Bu, ada kantong udaranya. Makanya bisa dia terbang. Iya, benar sekali. Ya, dipahami maksudnya Erni? Jangan membumbung tinggi dia angan-angan yang tak ini ya kan? Di sini dulu Paham, bersama Bu. dengan Ibu ya. Paham. Oke, itulah dia ya. Kenapa kita harus bernapas? Berarti ada kaitannya dengan metabolisme di dalam tubuh kita, ya. Bolehlah. Kemudian dari tadi nampaknya ini si Erni terus mengantuk ini ya. Mengantuk ya Erni, udah capek ya belajar dari tadi, ya. Iya, Tulis ketat, Bu. Bu. Tahu kenapa bisa mengantuk? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Ada yang tahu kenapa kita mengantuk? Karena kurang oksigen, Bu. Iya, Karena benar kurang sekali ya. kurang masuk oksigen ya Bu. Iya, Riza. Kurang oksigen Bu.
Iya benar, ternyata ada kaitannya Makanya dengan mengantuk. kurangnya oksigen di dalam otak kita, ya kan? Makanya agar supaya kita tidak kekurangan oksigen di dalam otak kita, kita harus bergerak, jangan bengong, jangan PW, ya kan? Karena ternyata posisi kita yang menentukan. Ketika kita bengong seperti ini, tidak bergerak, otomatis dia ya kandungan oksigen jadi minim di otak kita, gitu. Jadi agar supaya kita tidak mengantuk lagi, bolehlah kita peregangan dulu sebentar, ya. Peregangan sederhana aja, boleh tetap duduk di depan komputernya masing-masing ya, boleh dengan cara bergerak seadanya ya kan ya, silakan Reja, tegangkan tubuhmu, atau boleh Ya, dengan Bu. menarik napas ya kan, kita hirup napas, kita hembuskan, ya boleh ya. Oke, ternyata sudah semangat sekali ya kan, dari wajahnya sudah hilang ini rasa kantuknya ya. Jadi mau terus ini, Bu. Terus jangan keterusan ya kan, habis pula nanti energinya. Oke lah, itu dia hanya sekedar motivasi kita pagi ini ya, agar supaya kita semangat gitu, agar supaya kita tidak terlalu PW ya, jangan munculkan rasa nyaman itu terlalu berlebihan ya. Boleh, kemudian Ibu akan share tentang apa sih kompetensi dasar kita pada pagi hari ini, pada materi ini ya. Ibu akan share. Oke, coba perhatikan. Di sini sudah ada dia kompetensi dasar pada materi kita ya. Ini kebetulan kompetensi dasarnya adalah yang 38 ya. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia ya. Kemudian untuk indikatornya ada 3 juga. Yang pertama, ada dia menemukan letak dan struktur organ pernapasan manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, membandingkan mekanisme pernapasan manusia, yaitu dengan pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, ini dia untuk tujuannya. Ini yang paling penting ya. Jadi kalian harus tahu kenapa kita harus belajar sistem pernapasan ini, apa tujuannya, seperti itu ya. Bolehlah Erni dulu baca dia untuk tujuan yang pertama. Satu, melalui studi literatur, siswa mampu menemukan letak dan struktur organ pernapasan manusia dengan benar. Ya, boleh. Yang kedua, Erni? Melalui studi literatur, siswa mampu menganalisis fungsi organ pernapasan pada manusia dengan benar. Ya, yang ketiga, Reja. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia dengan benar. Iya, benar sekali ya, itu dia tujuannya. Jadi sesuai dengan tujuan ini, maka akan ada dia 3 topik utama yang nanti kita pelajari. Yang pertama, nanti supaya kamu tahu di mana letak dari struktur organ sistem pernapasan pada tubuhmu. Yang kedua, kamu tahu apa fungsinya gitu. Yang terakhir, kamu juga akan tahu ternyata ada 2 jenis sistem pernapasan, yaitu ada pernapasan dada sama pernapasan perut pada manusia ya. Jadi itulah dia untuk tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian sebelumnya minggu kemarin ya kita belajar tentang apa sebelumnya Natalia? Pencernaan, Ibu. Iya, sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan, ada dia sistem respirasi atau sistem pernapasan ya kan. Kenapa dibuat berurutan ya kan? Karena ternyata ada kaitannya. Nah, sekarang cobalah dulu si Reja, apalah hubungannya sistem pencernaan dengan sistem pernapasan? Ada, Bu, kaitannya sistem Ya, apa coba? pencernaan sama sistem pernapasan. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lagi makan nih, Bu, katanya kalau kita lagi makan nggak boleh sambil ngomong, Bu, karena nggak boleh apa? bisa salah, nggak boleh sambil ngomong atau sambil berbicara, Bu, karena bisa salah masuk makanannya, Bu. Iya, benar sekali ya kan. Jadi nanti Natal kalau kamu makan, jangan sambil bercerita. Nggak boleh. Nanti nasinya salah masuk ya kan. Salah masuk ke organ pernapasan. Sehingga terjadilah nanti peristiwa yang namanya tersedak gitu ya. Kemudian, kalau si Natalia, bagaimana menurutmu? Apa kaitannya sistem pencernaan dengan sistem respirasi? Sama-sama bertujuan untuk menghasilkan tenaga, Bu. Iya benar ya. Kalau dia di pencernaan,
Berarti kita mendapatkan tenaga melalui makan, maka kalau di sistem respirasi kita mendapatkan tenaga melalui adanya oksigen, saling berhubungan, ya kan? Kalau nanti di kelas 12 akan kita pelajari ada dia materi metabolisme, ya kan? Pada metabolisme ini akan diceritakan makanan atau bakwan yang sudah dimakan sama si Natal tadi pagi itu prosesnya bagaimana sehingga menghasilkan energi gitu, ya kan? Ada nanti dia namanya katabolisme, ada respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen, sehingga nanti dihasilkanlah dia ATP atau energi. Makanya ini si Ernie bisa menjadi sehat, dia segar, ya kan? Karena sudah ada energinya. Seperti itu dia kira-kira untuk kaitannya, ya. Jadi itulah dia kira-kira keterkaitan antara materi kita minggu yang lalu dengan hari ini, ya. Karena pada hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernapasan, ya. Coba kita lihat, ya. Ketika kita berbicara tentang sistem pernapasan, di sini banyak sekali dia sebenarnya topik-topik yang ini ya, yang lagi lagi terkenal, lagi viral ya di media sosial kita. Salah satunya adalah ini dia. Ini videonya menampilkan tentang dampak polusi udara bagi kesehatan. Jadi, silahkan kalian perhatikan apa saja dia dampaknya, ya. Penyakit berbahaya yang akan timbul dampak dari udara yang buruk. Pencemaran udara merupakan masalah utama dari kesehatan lingkungan sedunia. Pada tahun 2013, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyimpulkan kalau polusi udara merupakan penyebab kanker bagi manusia, terutama kanker paru-paru. Nah, selain itu, apalagi penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran udara? Pertama, asma. Penyakit asma terjadi akibat menghirup udara yang telah tercemar. Penderita asma biasanya akan mengalami sesak nafas, suara berderak, batuk kering, dan perasaan menyempit pada otot dada. Kedua, ISPA. Infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA menyebabkan seseorang tidak bisa bernapas dengan baik. Biasanya, penyakit ini menyerang seseorang mulai dari hidung, tenggorokan, hingga ke paru-paru. Ketiga, jantung koroner. Pada penyakit ini, jantung tidak mendapat asupan oksigen yang cukup. Jadi, nggak disaranin buat melakukan aktivitas secara berlebihan. Penderita bakal ngerasain nyeri di dada, mual, bahkan merasa pusing dan kedinginan. Keempat, paru-paru basah. Penyakit ini terjadi karena adanya infeksi yang memicu peradangan pada kantong paru-paru. Biasanya, penderita penyakit tersebut akan mengalami pembengkakan paru-paru yang berisi cairan. Kelima, kanker kulit. Polusi udara yang terlalu lama dapat membuat kulit menyerap berbagai zat berbahaya, sehingga risiko terjadinya kanker kulit akan semakin besar. Oke, itulah dia video tentang ya dampak polusi udara bagi kesehatan kita. Nah, setelah kalian menonton video tadi, apalah kira-kira Reja kesimpulan yang kamu dapatkan dari videonya? Iya, Mbak Ibu, kesimpulannya tadi bahwa ternyata polusi udara itu sangat mengganggu pada kesehatan pernapasan kita, Ibu. Terutama Ya, tadi ya. asap-asap kendaraan, bermotor dan sebagainya. Iya ya, benar Itu, sekali ya. Ternyata polusi itu mengakibatkan berbagai jenis penyakit pada tubuh kita ternyata ya. Kalau menurut si Ernie, bagaimana? Apa kesimpulan yang bisa dapatkan dari video Ernie? Kalau pencemaran udara itu, Bu, juga berkaitan dengan efek rumah kaca, Bu, atau pemanasan global, Bu. Iya, benar sekali ya. Tetapi karena kita di sini masih membahas topik kita adalah sistem tentang organ, berarti harus kita kaitkan dulu video yang kita tonton itu dengan berbagai macam penyakit yang akan ditimbulkan pada berbagai macam organ kita ya. Kira-kira itulah dia untuk sebagai video penyemangat agar supaya nanti kita paham apa yang akan kita pelajari ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjut ke materi kita? Tidak ada, Bu. Pasti, Bu. Lanjut ya, mantap berarti ini ya, semangat sekali. Artinya udah belajar tadi malam ya.
Oke, jadi untuk bahan ajar apa? Bahan ajar nanti ada Ibu kirimkan ke classroom kita, boleh di-download masing-masing. Jadi nanti di dalam bahan ajar itu sudah lengkap semua, apa saja dia materi-materi esensial yang akan kita pelajari pada bab ini, ya. Kemudian minggu kemarin Ibu sudah ada menentukan kelompok belajar ya. Ibu sudah ada menentukan kelompok belajar, jadi bolehlah untuk duduk sesuai dengan kelompok belajarnya saling berdiskusi dengan kelompok belajarnya masing-masing ya. Jadi untuk setiap kelompok nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD di mana LKPD ini berisi tentang materi-materi yang akan kalian bahas di dalam kelompok kalian nantinya. LKPD-nya juga boleh kalian cek sudah ada di dalam classroom kita ya. Ini dia untuk skenario masalah yang akan kalian bahas ya. Ada 4 kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompok pertama, kelompok reja, yaitu kalian bahas tentang efek kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan ya. Kemudian untuk kelompok 2, itu kelompoknya Natalidia. Ini dia topiknya adalah bidan ubah budaya panggang api ibu dan bayi baru lahir. Kemudian kelompok 3 ini kelompoknya Ira. Jadi nanti topiknya waspadai gejala asfiksia pada bayi baru lahir. Sementara kelompok terakhir ini nanti adalah kelompoknya Erni ya, teknik pernapasan dada dan perut mana yang lebih sehat ya. Jadi bolehlah nanti kalian masing-masing kelompok membahas itu untuk untuk pertanyaannya nanti yang lebih lebih spesifik boleh dicek masing-masing di dalam LKPD ya. Jadi boleh dimulai berdiskusi ya, boleh dimulai berdiskusi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Kemudian untuk tugas seluruh kelompok nanti ini coba perhatikan ya, ini setiap kelompok Ibu ada buatkan gambar seperti ini. Jadi silahkan kalian berdasarkan gambar kalian tentukan apa nama organ pernapasannya, kemudian jelaskan juga apa dia ciri dan fungsi organnya. Karena itu nanti berkaitan dengan masalah yang akan kalian cari penyelesaiannya. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, boleh silahkan. Baik Ibu. Ini si Natal dari tadi diam saja. Ada permasalahan Natal? Boleh ditanyakan? Belum makan itu dia tuh Bu. Ya kasihan ya belum makan. Padahal waktu kita untuk istirahat masih ada 1 jam lagi ya. Sabarlah dulu ya Natal. Iya Bu. Soalnya si Reja ditunjuk-tunjukkannya terus makanannya Bu. Aduh Reja, berbagilah. Ya tapi jangan di kelas ya. Nanti kita dibilang hewan bermama biak kalau kita makan-makan di kelas ya. Tahu ya si Reja apa hewan bermama biak? Hah? Apa Reja hewan bermama biak coba? Tahu Bu. Hewan memamam dan berkembang biak. Memamam dan berkembang biak ya. Tetapi itu dia contohnya kambing ya kan, suka mengunyah-ngunyah di dalam ruangan ya. Oke, bolehlah lanjut. Erni, ada permasalahan? Ada permasalahan di dalam kelompok? Belum ada, Bu. Ya, belum ada ya. Masih bisa dicari ya. Ini boleh kalian menggunakan berbagai macam studi literatur ya. Boleh dari bahan ajar, boleh dari buku juga, ya kan? Boleh dari internet juga, boleh ya. Silakan browsing. Tapi browsing yang berkaitan dengan masalah ya. Reja, bagaimana? Bisa dijawab Ya, atau dianalisis permasalahannya? Ini kabut asap ya Bu tadi judulnya. Iya, jadi Ya Bu, nanti lagi boleh kami buka internet ya Bu ya? Iya boleh, sangat boleh nak, ya kan? Untuk googling ya Bu ya? Iya boleh. Googling. Tapi jangan browsing yang lainnya Reza. Nanti pula nengok Ahmad Dhani di sana sama Maya Estianti ya. Udah cerai Bu. Oh iya ya udah cerai ya, lupa ya Bu.
Oke, boleh sambil dibaca LKPD-nya ya. Di LKPD itu nanti sudah ada penjelasan langkah-langkah kerja apa yang harus kalian lakukan ya. Jadi silahkanlah selesaikan masalahnya sesuai dengan langkah-langkah kerja yang ada di LKPD masing-masing. Oke, Bu. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Yang aktif ya, saling berdiskusi. Boleh saling memberikan pendapat masing-masing. Kemudian saling apa nanti orang Izin ke toilet dulu ya, Bu. Ya. Silahkan Reja, tapi jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Tunggu, Bu. Belum selesai, Bu. Iya, nak, iya. Ibu tunggu. Ibu selalu sabar menunggumu. Susah kali, Bu, soalnya. Iya ya nak, itulah gunanya kita apa ya, kita yang mencari penyelesaiannya. Gunakanlah bahan ajarnya, gunakanlah dia studi literatur yang lain, gunakanlah si Om Google, ya kan? Jangan nanti si Om Google hanya digunakan untuk menchatting si dia. Iya ya, Erni. Mana bisa menchatting si dia Google, Bu? Tapi kita gunakan internet maksudnya, ya kan? Nanti kamu nanya-nanya si Google, apa cara agar supaya dia bahagia, seperti itu ya kan? Jadi ini serahkanlah dulu browsing materi kita. Bagaimana? Sudah selesai? Ntar, Bu. Payah kali lah soal punya kami ini loh, Bu. Iya Punya ya, kami juga, Bu. nggak apa-apa. Kan namanya juga lagi belajar. Jadi nanti setelah kalian diskusi, Ibu akan memberikan penguatan, Ibu akan memberikan penjelasan, ya kan? Jadi tidak apa-apa. Jadi Bu nanti kalau agak-agak salah, janganlah Ibu marah ya Bu. Iya, tiada manusia yang sempurna, nak. Oh ya, Reza baru datang. Bagaimana Reza? Udah bisa lanjut diskusi ya? Ya, Bu. Boleh, Bu.
Oke, bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Sudah Ibu, kami udah siap Oke, Bu presentasinya. kelompok 1 Sudah, sudah Bu. selesai. Kami sudah siap diskusinya. Iya, boleh. Kalau kemudian, oh, Erni udah selesai? Sudah, Bu. Natal udah? Ini kemana ini si Nata? Kok diam saja? Terlalu fokus ini kayaknya. Lemas dia Bu. Lemes ya? Atau yang Ya, terjadi gangguan jaringan ya? Macam nggak belum bergerak dari tadi. Oh belum iya, makan mungkin Bu. ternyata ada gangguan jaringan ya, nggak apa-apa lah. Oke, karena kelompoknya Reja udah selesai. Oh iya, udah muncul lagi ternyata si Nata. Kayak mana? Udah selesai? Udah bisa kita lanjut, Nak? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, Lanjut Bu. mantap ya. Oke, karena semua diskusi kelompok sudah selesai, bolehlah kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Boleh, kelompok pertama kepada Boleh kelompok Bu. Reza. Kami persilahkan. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok Satu. 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang efek kabut asap. Ya. Jadi yang efek kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, yang pertama, adapun organ-organ yang pertama, organ yang dirusak oleh kabut asap itu ada di antara namanya karbon monoksida. Nah, itu merusak alveolus. Kemudian ada namanya nitrogen dioksida, yaitu dapat menyebabkan pembengkakan tenggorokan, iritasi pada saluran napas, dan kerusakan pada paru-paru. Kemudian penyakit yang diakibatkan karbon dioksida, sakit kepala, sesak napas, pusing, dan mual dan muntah. Kemudian emfisema. Emfisema itu kerusakan pada alveolus sehingga alveolus tidak terjadi difusi O2 dan CO2. Kemudian ada nitrogen dioksida, itu menyebabkan asma dan infeksi pernapasan. Lalu dan edema paru-paru atau paru-paru dipenuhi oleh cairan. Nah, baik, demikian Ibu hasil diskusi kelompok 1 atau kelompok kami. Nah, selanjutnya serahkan pada Ini Reja masih ada satu lagi tentang apa ya? Oh ya, Amati gambar dan tentukan untuk dia. organ pernapasan dari yang satu lagi huruf PD-nya, gambar kerjanya. Untuk yang bagian A itu namanya di sini surat dari literatur itu rongga hidung. Yang bagian B faring, bagian C laring, D trakea, E bronkus, bagian F paru-paru, dan bagian G itu diafragma. Bagaimana untuk fungsinya Reja? Nah, untuk fungsinya di sini untuk rongga hidung menyaring udara pertama kali masuk, kemudian melewati faring, laring, trakea, dan bronkus ini ya ibaratnya percabangan, dan selanjutnya paru-paru, dan paru-paru adalah alveolus, yaitu tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, dan yang bagian G diafragma. Demikian Ibu. Oke, boleh ya. Bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 1. Sebelum kita melanjutkan ke kelompok 2, ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya Bu. Iya, boleh Natal. Silakan. Ini Bu, kabut asap yang dibahas mereka ini Bu, kabut asap yang berasal dari mana itu Bu? Oh iya, dari mana Reja kabut asapnya yang kalian bahas? Dari kendaraan bermotor atau dari pabrik, dari apa namanya sisa-sisa proses yang ada di pabrik Ibu, pembuatan atau pengolahan barang atau makanan. Bagaimana Natal?
Ya, Ibu. Berarti asap kendaraan juga bisa mengakibatkan penyakit itu ya, Bu. Penyakit Iya, sangat gangguan. Sangat bisa. sangat erat kaitannya ya, Bu. Iya, benar sekali Natal. Terutama kita yang tinggal di kota-kota besar ya. Ketika kita ada di jalanan, belum lagi dalam kondisi macet ya, luar biasa. Bagaimana perasaan kalian dalam kondisi macet? Ada lagi polusi, ya. Bercampur aduk jadi satu ya Reja, sudah pening, Iya, Bu. ya kan? Bosan lagi, ya seperti itu ya. Benar. Jadi yang dibahas kelompok Reja tadi adalah tentang dampak dari polusi udara bagi kesehatan organ, ya sama seperti yang telah dijelaskan sama Reja. Ada di sana dia karbon monoksida sama nitrogen dioksida, ya. Jadi yang paling terkenal sebenarnya yang paling umum di pendengaran kita adalah karbon monoksida ini ya. Jadi ternyata karbon monoksida ini nanti bisa mengakibatkan kerusakan pada alveolus kita. Makanya tadi Reja ada Ibu dengar menyebutkan ada di emfisema ya. Nanti kalau udah terkena emfisema, alveolusnya rusak gitu. Kalau udah alveolusnya rusak, otomatis nanti tidak akan terjadi dia pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Bisa-bisa apa? Tubuh kita menjadi keracunan. Kenapa? CO2 tetap tertahan di dalam tubuh. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke kelompok 2 lah dulu ya. Kelompoknya Natal, boleh, silakan Natal. Masih unmute Natal? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tadi permasalahan kami adalah penggunaan arang ketika iya bagi ibu yang melahirkan, yang baru melahirkan. Seperti yang kami diskusikan kan Bu, memang kalau di pedesaan katanya itu masih cenderung itu menggunakan api kalau sudah baru melahirkan. Iya. Ternyata Bu, setelah kami melakukan kajian literatur, itu tidak baik dan sebaiknya tidak dilakukan katanya Bu. Karena pada api ini, pada arang itu katanya terdapat juga zat-zat seperti yang dijelaskan oleh Pak Reja tadi, si Reja tadi Bu, yaitu ada karbon monoksida dan juga karbon dioksida. Lalu kalau dari yang kami bacakan Bu, karbon monoksida ini bisa mengganggu proses pengangkutan oksigen katanya ke dalam tubuh. Karena karbon monoksida ini memiliki daya pikat yang tinggi terhadap hemoglobin. Sehingga katanya kalau dia sudah mengangkut karbon monoksida ini jadi tidak terangkut oksigen Bu ke dalam tubuh. Jadi berbahaya ya. Iya Bu, itulah menurut kelompok kamu Bu. Dan kalau penyakit yang bisa apa ya namanya? Penyakit yang bisa dimunculkan dari penggunaan asap ya. Iya, diakibatkan oleh asap api tadi itu, arang tadi kan Bu, itu bisa mengakibatkan penyakit bronkitis pada bayi yang ditandai dengan batuk-batuk pada bayi. Berarti sangat berbahaya sekali Bu. Itulah menurut kelompok kami Bu. Terima kasih Bu. Oke, benar sekali ya, luar biasa penjelasan dari kelompok 2 ini. Tetapi ada pertanyaan dari kelompok yang lain sebelum kita lanjut, Nak? Bagaimana dengan kelompok Erni? Ada pertanyaan untuk kelompoknya Natal? Pas, Bu. Pas. Iya, mantap sekali penjelasannya memang. Bagaimana kalau Reja? Ada pertanyaan nak untuk kelompoknya Natal? Pas, Bu. Pas juga, ya. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi Bu lupa memberikan A+ untuk kelompok 1. Bolehlah sekarang kita sama-sama A+ untuk kita ya. Makasih, Bu. Luar biasa diskusi kita ini, ya. Oke, kemudian lanjut kelompok 3. Erni silahkan. Bukan kelompok 3 ya, kelompok 4 ya. Silahkan Erni. Iya, terima kasih Bu. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai teknik pernapasan dada dan perut, mana yang lebih sehat. Nah, untuk teknik dari pernapasan dada itu dimulai dari inspirasi, yaitu bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk berangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara di luar yang bertekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang bagian ekspirasinya, bila otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang-tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Kemudian yang pernapasan perut pada tahap inspirasi, bila diafragma berkontraksi sehingga mendatar, maka rongga dada membesar,
Keadaan ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara luar masuk. Sementara untuk tahap ekspirasinya, bila otot diafragma relaksasi, maka rongga dada mengecil, akibatnya tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Kalau ditanyakan Bu mengenai mana yang lebih bagus antara pernapasan dada dan perut, kalau menurut kelompok kami itu Bu lebih bagus, kedua-duanya bagus Bu, ya bisa saja diterapkan untuk yang kedua-duanya. Itu menurut kelompok kami Bu. Mau bertanya, Bu. Ya boleh, silakan Natal. Menurut kelompok 4 kan, adalah artikel kami baca kan, katanya kalau mau bernyanyi itu menggunakan pernapasan perut. Itu gimana itu, Bu? Ya memang Bu, kalau menggunakan pernapasan perut itu mengakibatkan suara kita itu lebih panjang, begitu Bu. Gimana Dibandingkan Natal? dengan pernapasan dada. Oh iya. Terima kasih Erni. Terima kasih kelompok 4. Sama-sama. Ya, sedikit Ibu tambahi ya, sebenarnya Natal untuk kajian literatur masalah bernyanyi ini belum bisa ditetapkan sebenarnya mana yang paling bagus ya kan, karena kembali lagi lihat-lihat kondisinya ya kan, karena nanti misalnya memang membutuhkan dia suara yang tidak terlalu tidak terlalu tinggi, boleh dengan menggunakan pernapasan dada ya kan. Kalau dia mau suara yang tinggi sama seperti yang dijelaskan si Natal tadi ada kaitannya, itu boleh menggunakan itu. Tapi ya kan kembali lagi untuk kajian literatur yang tepat sampai saat ini masih banyak dia yang simpang siur seperti itu ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan sama seperti yang dijelaskan sama si Erni tadi dengan efektivitasnya, ya mana dia yang lebih bagus, pernapasan dada atau pernapasan perut? Kalau dalam kondisi normal kita sama-sama bagus ya kan. Tetapi kalau dalam kondisi kita sedang sakit, boleh kita melatih dengan pernapasan perut, tapi itu tidak sembarangan ya kan. Karena nanti kadangkala seperti yang penyakit bronkitis misalnya, napasnya kan pendek-pendek ya kan. Jadi beberapa orang menyangka atau mengira justru yang lebih bagus itu adalah pernapasan dada. Ternyata tidak, tapi harus ada dia latihannya. Ya kan, bagaimana caranya nanti kita bernapas menggunakan otot perut sehingga udara yang kita dapatkan itu nanti lebih panjang atau lebih tinggi seperti itu. Itu sudah sudah dijadikan alternatif untuk pengobatan bagi orang-orang yang memiliki gangguan pernapasan. Ya, oke. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok hari ini. Luar biasa sekali ya. Ya, mantap sekali dia untuk penjelasannya semua. Tetapi sebelum kita lanjut lagi, kira-kira bagaimana kesimpulan dari setiap kelompok yang sudah presentasi? Silakan Reja. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami dari kelompok akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama, yaitu yang untuk yang bagian A, itu namanya rongga hidung ya. Jadi untuk bagian-bagian organ respirasi pada manusia, bagian A itu rongga hidung, bagian B faring, bagian C laring, bagian D trakea, bagian E bronkus, bagian F paru-paru, dan bagian G diafragma. Selanjutnya, adapun organ yang dirusak ya, penyebab ya kandungan zatnya daripada zatnya, untuk zat yang menyebabkan organ itu dirusak. Yang pertama karbon monoksida, yang kedua nitrogen dioksida. Baik Ibu, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Hasil diskusi ya Reza. Oh iya, hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, boleh ya. Sudah lengkap sekali tadi Ibu dengar. Kemudian silahkan Erni dari kelompok terakhir ya untuk menyampaikan hasil diskusi, kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya. Iya, terima kasih Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai mekanisme pernapasan. Ya, jadi mekanisme pernapasan itu ada dua Bu, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada itu merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan diafragma
dan dianggap lebih menyehatkan dibandingkan dengan pernapasan dada. Mungkin itu Bu hasil diskusi kami. Oke, terima kasih untuk Reja dan Erni ya sudah menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompoknya masing-masing ya setelah tadi melakukan presentasi. Jadi untuk langkah terakhirnya Ibu akan rangkum kesimpulan dari masing-masing kelompok karena tadi ada 4 kelompok ya. Kesimpulan yang pertama dari hasil analisis materi kita pada pagi ini adalah ternyata organ pernapasan itu ada beberapa ya, dimulai dari adanya rongga hidung, kemudian ada faring, kemudian laring, trakea, terus ada dia bronkus, bronkiolus ya, kemudian ada juga dia alveolus dan juga paru-paru ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada 2 jenis mekanisme pernapasan ya, ada dia pernapasan dada sama pernapasan perut. Dan kesimpulan yang terakhir, ternyata ada zat yang berbahaya yang terkandung di dalam polusi udara seperti karbon monoksida sama nitrogen dioksida yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ pernapasan kita. Itulah dia kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan kita selanjutnya, ada pertanyaan mengenai materi kita pagi ini? Sudah jelas, Ibu. Bagaimana Erni? Iya, pas Bu, pas. Pas ya, kayaknya Erni udah agak capek ini ya, udah belajar dari tadi ya. Oke, kalau sudah pas, sudah mantap berarti tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok berarti sudah cukup dipahami ya. Berarti Ya, Bu. untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan soal-soal evaluasi ya. Nanti akan Ibu share melalui classroom kita ya. Jadi Ibu stop share sebentar untuk media PowerPoint-nya ya. Iya, Bu. Jadi boleh kalian cek masing-masing classroom kita, sudah ada link di sana yang Ibu kirimkan. Kemudian kalau mau lebih cepat ya, sudah Ibu kirimkan juga di kolom chat, bisa kalian klik linknya, kemudian kalian kerjakan soalnya di sana. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Boleh dimulai dari sekarang. Nanti soalnya hanya ada 5. Dan itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Kalau kalian benar-benar mengikuti jalan dari kegiatan pembelajaran kita, pasti akan bisa menjawabnya dengan benar. Ya, oke, silahkan. Berapa soal, Ibu? 5 soal, nah. Oke, baik, Ibu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Ibu. Oke, Ibu cek sebentar ya. Kalian juga bisa cek masing-masing nilai di sana ya. Oke, setelah Ibu cek, ternyata Erni mendapatkan nilai 100 ya. Hebat Erni ya, berarti betul-betul mengikuti kegiatan kita hari ini. Kemudian Reza ya, Reza mendapatkan nilai 80 ternyata. Nggak apa-apa, sudah tuntas dengan KKM gitu. Minggu depan ditingkatkan lagi ya Reza. Ya, Bu. Oke, karena kita sudah selesai evaluasi, bolehlah kita lakukan refleksi sejenak ya, agar supaya Ibu tahu bagaimana untuk memperbaiki kekurangan pembelajaran kita hari ini, agar supaya lebih aktif lagi kita belajar minggu depan. Boleh kita mulai dari Reza, bagaimana perasaan Boleh, kamu Bu. belajar hari ini? Iya, baik, Bu. Suasana perasaan saya pada hari ini setelah belajar biologi, terutama materi terkait organ pernapasan pada manusia, sangat senang, Ibu. Oh iya, mantap ya berarti. Iya, Bu. Oke, kemudian Erni dulu, bagaimana? Kalau saya Bu, setelah kita belajar biologi hari ini, perasaan saya sangat senang Bu. Syukurlah, Ibu juga senang jadinya. Ibu mendengar seperti ini jadi semakin semangat Ibu ya. Oke, berarti selesai kita untuk refleksi. Karena mengingat waktu jua yang memisahkan kita ya, waktu kita sudah hampir habis untuk materi biologi pada hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kelainan ataupun gangguan pada sistem pernapasan ya. Jadi silahkanlah nanti Reja, Erni dan kawan-kawannya
dibuka bahan yang Ibu kirim di classroom kita, atau dari buku lain juga boleh dicek, atau boleh dari internet juga info-info tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Ya, Iya, Ibu. oke. Nanti kalau sudah dipelajari, otomatis semakin aktif kita untuk minggu depannya. Ya, Oke, Eh, Bu. jadi karena tadi juga di awal kita berdoa sebelum mulai, jadi hari ini juga bolehlah kita akhiri dengan berdoa juga. Silakan Reja pimpin doanya sebentar. Baiklah, kawan-kawan, kita akhiri sebelum kita tutup pelajaran ini. Sama-sama mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Reja. Karena waktu kita sudah habis, Ibu akhirilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan makna yang luar biasa untuk kalian ya, yang bisa kalian terapkan untuk kehidupan kalian ke depannya. Dan juga bisa dibagikan kepada keluarga ataupun teman-teman yang ada di lingkungan ya. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pagi, Bu. warahmatullahi